Jadi menurut riwayat, Nabi Muhammad itu berusia 25 tahun saat pertama kali menikah, ya. Jadi sepanjang masa mudanya itu hingga usia Nabi Muhammad menikah itu tidak ada catatan tentang cacat celah dalam karakter dan dalam akhlaknya Nabi. Nggak ada catatan sedikit pun celah ataupun cacat dalam perilaku kanjeng Nabi. Betul-betul fit dan bagus, ya. Jadi meski kita tahu bahwa terkadang itu yang namanya anak muda itu tergoda pada perilaku yang tidak bermoral, ya, tapi Nabi Muhammad tetap teguh dalam kemuliaan. Jadi pernikahan pertamanya itu dengan Khadijah. Ya, Khadijah itu seorang wanita yang lebih tua, ya. Nabi Muhammad itu 25 tahun, Khadijah berapa? 40 tahun. Tapi seorang wanita yang lebih tua darinya itu ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak semata-mata mencari istri yang muda, yang cantik. Meskipun Khadijah itu juga memiliki kualitas tersebut. Ya, Khadijah itu kan dikenal dengan julukan At-Thahirah Al-Afifah, ya, yang berarti apa? Wanita suci yang berbudi luhur. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan Nabi, pertimbangan utamanya, ya, Nabi dalam memilih pasangan hidup. Jadi perlu diketahui bahwa Khadijah juga seorang pengusaha yang sukses. Ya. Jadi pertimbangan Nabi adalah siapa? At-Thahirah Al-Afifah. Jadi karena julukan Khadijah itu adalah orang yang suci, yang bersih, dan juga yang berbudi luhur. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Jadi setelah pernikahan dengan Khadijah, tentunya kehidupan Nabi berubah, ya, dari seorang pemuda yatim piatu yang awalnya terbiasa hidup dalam kesederhanaan, akhirnya setelah nikah dengan Khadijah tentunya memiliki rumah tangga yang baik, ya. Khadijah itu bukan hanya istri tetapi juga sahabat, ya. Istri yang berperan juga sebagai penguat, ya. Sahabat, penopang, dan penguat. Ya, jadi rumah tangga Nabi itu akhirnya diliputi dengan kehangatan, ya, jauh dari hiruk pikuk pesta pora kaum Quraisy. Kehidupan yang teratur, rapi, dan sangat baik. Ditandai dengan kesederhanaan, ya, tetap, ya. Jadi bukan satu nikah dengan suatu tidak orang kaya terus kemudian hidupnya bermewah-mewah, enggak, tetapi kehidupan tetap dalam kesederhanaan. Jadi akhirnya apa? Seiring dengan berjalannya waktu, ya, karena Nabi sudah hidup bersama Khadijah, tentunya hidupnya sudah berkecukupan, ya, karena Khadijah itu orang kaya raya, ya. Akhirnya Nabi juga teringat dengan Abu Thalib sebagai paman Nabi yang tentunya sangat berjasa, ya. Ingat ya Abu Thalib, ya. Apa jasanya Abu Thalib kepada Nabi? Ya, banyak sekali, ya. Jadi Nabi dulunya pernah diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu yang berjasa menanggung Nabi. Itu dimulai sejak wafatnya Abdul Muthalib, sejak dimulai wafatnya mbahnya, ya. Namun Abu Thalib itu bukan orang kaya. Ya, walaupun Abu Thalib itu bukan orang kaya, tapi dia itu pemimpin Quraisy, ya, suku Quraisy, pemimpin yang berwibawa. Tidak kaya, tapi dia menjadi pemimpin yang sangat berwibawa. Kehidupannya sederhana, anaknya banyak, kebutuhan rumah tangganya pun berat. Ya, jadi di sisi lain Nabi Muhammad sudah menikah dengan Khadijah, tentunya kehidupannya lapang. Ya, dagangannya bersama Khadijah itu berjalan baik, rumah tangganya sejahtera. Ya, dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan suka menolong. Itu Kanjeng Nabi. Jadi ketika Nabi melihat pamannya kewalahan menanggung beban, kalau anak-anaknya yang banyak, anaknya Abu Thalib kan banyak. Akhirnya Nabi merasa sudah sepatutnya berbuat untuk melakukan tindakan yang meringankan pamannya. Akhirnya apa? Terjadilah musyawarah. Ya, Nabi juga kepada Abbas. Abbas itu paman yang lain tapi yang kaya, ya. Nabi dengan Abbas sepakat. Akhirnya yuk kita sama-sama membantu Abu Thalib katanya. Jadi mereka membantu Abu Thalib. Abbas itu mengambil Ja'far. Ja'far itu anaknya Abu Thalib, namanya Ja'far, diasuh oleh Abbas, tipe anak diasuh, ya. Sedangkan Nabi Muhammad mengambil Ali, ya. Ali diasuh Nabi. Ya, saat itu Ali berusia sekitar berapa? 6, ya, sekitar 6 tahun atau 5 tahun lah. Jadi Ali saat itu masih polos, cerdas, lembut, ya. Jadi sejak saat itu Ali tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan begitu sebagian beban Abu Thalib jadinya berkurang. Sementara Ali mendapatkan lingkungan yang penuh kebaikan, penuh cinta kasih, pendidikan yang baik dari seorang yang kelak menjadi Rasulullah, ya, dari Nabi Muhammad. Ya, jelas ya. Jadi sejak masuk di rumah Nabi, akhirnya Ali itu tumbuh dalam suasana yang sangat berbeda. Kenapa? Ali menyaksikan keteladanan keseharian Nabi Muhammad. Dia menyaksikan secara langsung karena hidup bersama di dalam rumahnya Nabi bersama Siti Khadijah, kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang terhadap keluarga. Ya, Ali melihat betul sejak kecil apa yang menjadi karakter dan perilaku kehidupan Nabi. Juga sikap yang tegas terhadap kemungkaran. Ya, ia juga makan dari hidangan yang sama, tidur di rumah yang sama. Ya, akhirnya perlahan membentuk kepribadian yang kokoh. Ya.
Yaitu makanya pendidikan yang berhasil itu kebanyakan adalah pendidikan dalam bentuk pesantren. Ya, kenapa? Ya itu seperti kehidupan pada zaman Nabi. Kalau kamu sekolah di luar, ya jelas ya. Kalau kamu sekolah di luar, nang sekolahan gue diajari, tapi nek nang omah engko malah dolanan, bal-balan, macam-macam. Sehingga kamu di sekolah dididik, begitu kamu pulang di rumah, kamu bergaul sama teman-teman mesti nakal-nakal. Ya. Akhirnya kamu lagi tinggal sama orang tua. Kalau orang tuanya mungkin sibuk bisnis juga tidak akan memberikan nilai-nilai kepada diri kamu. Tapi kalau orang tua kamu bisa mendidik kamu, ya alhamdulillah itu bagus. Jadi pendidikan itu dari sekolahan, dari lingkungan, dari keluarga. Tapi kalau kamu di dalam pondok, 3 poin ini digabung menjadi satu. Ya, di dalam pondok ini kalian juga dididik seperti sekolah. Di dalam pondok ini kamu juga bergaul seperti di masyarakat dengan teman-temanmu. Ya, di pondok ini kamu juga dididik ya dengan kiai seperti orang tua kamu. Jadi 3 poin ini ya yang model pondok ini berada di dalam sisi kehidupan Nabi. Jadi pondok itu sebenarnya juga meniru bagaimana Nabi Muhammad mendidik Sayyidina Ali. Ya, 24 jam hidup bersama Nabi melihat langsung. Ya. Jadi kalau di dalam pondok itu berarti cara hidup kalian itu diatur, ya. Bergaul kalian sama kalian juga diatur, ya. Kalau ada yang nggak benar dibetulin. Tapi kalau kamu di masyarakat bebas, kamu ngomong nggak benar, ya coba anak-anak muda sekarang itu do misoh-misoh, dorang kena omongan kabeh. Akhirnya melu-melu, ya. Ya. Kecuali kalau kalian di pondok udah kuat, ilmunya udah merasuk baru pulang. Nah, nanti di masyarakat kalian bisa memberikan kebaikan, berdakwah kepada teman-temanmu yang lain. Kalau belum kuat pulang ya kayak ning pondok apik begitu pulang ning jopo malah jadi preman sekarang. Ya kan? Karena belum kuat mentalnya. Tapi kalau udah kuat, ya pulang, nah kamu di sana akan mendakwai teman-temanmu. Ya begitulah. Ya, kehidupan Ali sejak kecil itu bersama Rasulullah, dididik sama Rasul melihat langsung. Jadi pendidikan di pesantren itu menggabungkan antara pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, lingkungan, dan pendidikan dalam rumah. Ya, itu digabungkan jadi satu, jadilah pesantren. Ya, inilah yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap Ali. Ali ya dididik, ya dikasih lingkungan yang baik, ya dia mengambil pelajaran dari tokoh seorang bapak yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali tumbuh ya dengan penuh keakraban bersama putra putri Nabi juga dan Khadijah. Ya, jadi ini bukan sekedar ditampung tetapi dirangkul sebagai bagian dari keluarga. Ya, makannya sama, tidurnya juga sama. Akhirnya dari situlah terbentuk suatu kepribadian. Ya, jadi Ali merasakan kasih sayang sangat hangat. Ya, sehingga kelak ketika wahyu turun, ia tidak ragu lagi untuk mempercayai Nabi. Ini bagi Ali, kejujuran dan kebersihan jiwa Nabi sudah ia saksikan sejak kecil. Ya, jelas ya sampai di sini.